Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa duduk di tempat yang sangat mulia pada malam hari ini. Ini adalah anugerah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua Allah gerakan kakinya, Allah gerakan untuk berangkat ke majlis, ke masjid. Tidak semua Allah hatinya gerakan untuk dia mau berangkat mencari ilmu. Berarti ini anugerah yang sangat besar. Allah pilih karena disadari atau tidak, namanya thalabul ilmi, mencari ilmu itu hukumnya fardu ain. Berarti kewajiban kepada setiap muslim mukallaf berakal. Makanya nanti di akhirat ketika kita ditanya jawaban tidak tahu, itu gak akan masuk. Kenapa gak akan masuk? Ketika kita ditanya oleh Allah sesuatu, kemudian kita menjawab tidak tahu ya Allah, itu gak akan bisa menjawab tidak tahu. Kenapa tidak akan bisa menjawab tidak tahu? Karena sarana untuk mencari tahu sudah ada di mana-mana. Ya, majelis taklim banyak, di mana-mana majelis taklim banyak. Tinggal kita mau berangkatnya. Minimal kita berangkat ke majelis taklim bukan mencari supaya kita bisa, tapi minimal kita gugur kewajiban. Yang diperintahnya bukan bisa, bukan. Yang diperintahnya bukan ngerti. Yang diperintahkan itu adalah thalabul ilmi. Masalah faham atau tidaknya itu urusannya Allah. Yang penting kita ikhtiarnya mencari ilmu. Tidak beginilah aku ngaji atau bolak-balik gak ngerti-ngerti. Jangan ngaji cuma seminggu sekali, setahun sekali, ngaji tiap hari gak ngerti. Alhamdulillah seminggu sekali. Makanya Rasul kan tidak memerintahkan kita supaya ngerti, tapi memerintahkannya itu thalabul ilmi. Yang wajibnya itu mencarinya, bukan bisanya. Kalau bisanya itu urusannya Allah. Dibisakan atau tidak urusannya Allah. Yang mondok saja mondoknya bareng, tidurnya bareng, makannya bareng, keluar pondoknya bareng. Tidak semuanya bisa. Ya, tidurnya bareng, makannya bareng, keluarnya bareng, masuk porongnya bareng. Udah lama di porongnya sama. Nasibnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Kenapa? Itu anugerah. Nah, paling tidak kita anugerah yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah kita dimudahkan ada di majelis taklim, dimudahkan ada di majelis ilmu, dimudahkan ada di majelis zikir. Itu adalah anugerah. Alhamdulillah. Gak semuanya, tidak semuanya. Kayak mondok gak semuanya. Sedikit yang mau mondok sedikit ketimbang yang di luar mondok. Kadang-kadang mondok dipaksa baru berangkat. Berarti kita juga sebagai orang tua memaksakan diri kita sendiri, paksakan untuk kita berada di majelis taklim. Makanya kemarin khutbah saya sampaikan, kalau kita meninggalkan maksiat kemudian masuk kepada ketaatan, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Sugih tanpa kekayaan, tenang. Bukan senang, bukan ya. Kalau senang kan dengan uang. Mas Sugeng senang, uangnya banyak. Senang dengan uang, bisa kemana-mana jalan-jalan. Kenapa? Senang, uang banyak, tapi belum tentu tenang. Tenang bisa dibeli enggak? Tenang tidak bisa dibeli. Tenang bisa didapat itu kalau orang tersebut ingat kepada Allah, bisa dapat ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah
bahwa dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, di majlis taklim insya Allah lah, walaupun kita pikiran kemana-mana, kita tenang. Saking tenangnya tidur. Bahkan Senin lama-lama Senin hilang. Saking tenangnya. Jumatan tenang kan ya. Kita ada di majlis zikir, di majlis ibadah, Jumatan saking tenangnya, khotib banter ya merem. Saking, coba kalau kita pusing, hati kita kacau, bisakah tidur? Oh, jangankan siang, malam jam 11, jam 12 pulang guring. Kenapa? Hatinya gelisah. Kita tenang, alhamdulillah. Pulang ke rumah, deket kita di bantal, tidur sudah. Kapannya mikir, walaupun rumah gak dikancing, lali harus tidur. Saking tenangnya, subuh kerinan. Repot ya. Repot, diberi ketenangan tidur enak, ya saking tenangnya. Tahu-tahu jam 4:30. Nah, sekarang 4:30 sudah adzan kan? Sudah buyar sholat 3:30 sekarang. Adzan 3:45 lebih 10, jam 5 lebih 10 sudah selesai semuanya itu. 4:30 sudah buyar sholat, tahu-tahu loh, kok gak ono adzan yo. Melayu nang masjid loh, peteng pak kan gak adzan. Padahal lihat jam disangka 3:30, padahal 4:30. Saking tenangnya, alhamdulillah. Yang dicari ketenangan kan? Yang dicari ketenangan, bukan nyari kesenangan. Kesenangan tidak akan dapat. Kita kalau mencari kesenangan di dunia gak akan mendapatkan, gak. Dia kan banyak uangnya, hartanya banyak, belum tentu senang, belum tentu. Kesenangan itu bisa dikatakan mustahil kalau kita mencari kesenangan dunia, mustahil. Karena sebentar, paling sekarang senang, besok susah. Bisa sekarang ketawa, nanti sore nangis. Sekarang kita malam ketawa, subuh nangis. Kenapa? Bangun tidur, hilang sepedanya. Ya kan? Sebentar itu. Tapi kalau ketenangan kita cari, bisa dicari. Dengan cara apa ketenangan dicari? Dengan cara kita lebih banyak ada di majlis-majlis yang mengingat Allah, bisa tenang. Gak mikir, gak punya apa-apa. Wong yang bikin segala sesuatunya itu adalah Gusti Allah. Tenang itu bisa diusahakan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan menyebut Allah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Kalau sudah tenang, mau punya uang alhamdulillah, gak punya uang juga alhamdulillah, tenang namanya. Itulah kita ada di majlis taklim, alhamdulillah, ini anugerah. Mudah-mudahan diberi istiqomah ya, sampai akhir hayat kita tetap ada di majlis taklim. Kita meninggal sudah ngaji atau meninggal sedang ngaji, insya Allah syahid. Pulang ke rumah kita ternyata baru sampai ke rumah ngelayeh, aku tak ngelayeh, ternyata gak bangun lagi, itu syahid. Karena yai di saya itu pulang sholat isya, biar beliau istiqomah 5 waktu berjamaah. Pulang sholat isya, masuk rumahnya, bilang sama istrinya, aku tak ngeleyeh, habis isya. Masuk kamar, ternyata istrinya ke kamar, jam 9 udah gak ada. Masya Allah, itu sebagus itu meninggal sebagus itu. Habis sholat isya, ngimami, pulang ke rumah, belum ngomong apa-apa, belum ngobrol sama siapa-siapa. Dia seorang sholat isya, badiah isya, terus witir, pulang ke rumah, masuk kamar hanya ngomong sama tak tidur, tak ngeleyeh. Ternyata habis isya dia masuk kamar, jam 9 sudah gak ada. Itu namanya husnul khotimah. Yang kita harapkan seperti itu. Makanya manusia mati tergantung kebiasaannya. Kalau biasa masjid rumah, itu insya Allah meninggal tidak akan jauh dari sana, gak akan jauh. Kalau sekarang masjid, rumah, kantor, kerja, terus gitu, di 3 tempat tersebut tidak akan jauh meninggalnya.
Tergantung kebiasaannya. Manusia meninggal di mana dia kebiasaan, di sana dia meninggalnya. Di jalan terus, ya lama-lama dia di jalan. Nah, kita harapkan meninggal itu posisi kita dalam sedang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang beribadah, sedang sholat, sedang ngaji, atau selesai sholat, selesai ngaji. Insya Allah itu pertanda husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masuk tentang murtad. Kemarin beberapa minggu atau bulan yang lalu membahas tentang murtad. Murtad itu ada murtad keyakinan, ada murtad ucapan, ada murtad kelakuan. Murtad itu artinya keluar dari Islam. Berarti kalau sudah melakukan kemurtadan baik dengan keyakinan atau ucapan atau perilaku, itu dia sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Jangan asal ngomong, jangan asal ucap, jangan asal melakukan dengan ucapan yang seperti bisa mengarahkan, ucapan yang bisa menjadikan dia murtad, maka dengan tidak disadari dia sudah keluar dari Islam. Pas setelah itu meninggal, udah. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin murtad pertama murtad keyakinan, itu banyak diantaranya ragu atas adanya Allah. Ciragu itu banyak ciragu lah. Ciragu bukan berarti kita hanya ragu-ragu, kita was-was saja. Nah, was-was dengan kehidupan yang kita rasakan itu istighfar. Kenapa? Berarti ragu terhadap Allah. Kita yakinkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi luar kehendak Allah. Kita duduk di sini kehendak Allah. Kita bicara kehendak Allah. Apapun yang dilakukan oleh kita, gerak-gerik, bisikan hati, kedipan mata, segala macam tidak keluar daripada kehendak Allah. Karena itu semua yang menggerakkan bukan kita tapi Allah. Maka kita berangkat ke masjid seolah bukan kita yang berangkat, Allah yang memberangkatkan kita ke masjid. Duduk kita di sini bukan karena kemauan kita, Allah yang mendudukan kita di sini sekarang. Makanya kita ada di posisi yang baik, alhamdulillah. Kalau di posisi yang tidak baik, cepat kita kembali. Jangan sampai kenyamanan, merasa enak di tempat yang tidak baik. Itu kehendak Allah. Yakinkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah merupakan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi ma asaba min musibatin fil ardi aw fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada yang menimpa yang terjadi kepada diri kalian atau kepada alam semesta, kepada bumi atau alam semesta, illa fi kitabin, kecuali sudah tertulis min qabli an nabraha, sebelum diciptakan. Ini sekarang kejadian ini ya, kejadian sekarang malam ini itu sudah jauh, sudah Allah ciptakan bahwa hari ini hari Ahad jam sekian akan ada di Masjid An-Nur. Itu sudah ada. Sudah ada. Kapan? Sebelum diciptakan. Sekarang tinta sudah garing, sudah kering, lama sekali sebelum diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kejadian yang malam ini itu sudah tercatat. Makanya kita dicatat masuk orang yang ada sekali. Alhamdulillah, karena berarti sudah dicatat oleh Allah kita posisi di tempat yang bagus. Kemudian ragu atas adanya Rasul. Ini zaman dulu dibuktikan oleh zaman jahiliyah. Tidak percaya sama Muhammad sebagai Rasul. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa aku ini utusan Allah,
dan aku membawa agama Islam, dan nanti setelah kalian hidup akan ada kematian, setelah mati nanti akan ditanya semua anggota badan, yang semua mati akan mendapatkan hisaban, pertanyaan dan perhitungan dari Allah. Maka orang jahiliyah yang pertama termasuk Abu Lahab, dia yang paling pertama tidak percaya atas bahwa Rasul adalah utusan Allah. Kalau itu jelas kafir, karena tidak pernah Islam. Yang sudah pernah Islam kemudian ragu atas adanya Rasul, datang Rasul yang baru, datang Nabi yang baru, dia mengikuti Nabi yang baru, berarti murtad. Sekarang gak nur lagi ya. Lama ini lama. Lama gak viral ngaku Nabi lama. Nanti muncul lagi itu. Kenapa? Akhir zaman. Yang barusan di mana itu yang perempuan itu ngaku mendapat wahyu. Cuma anehnya banyak pengikutnya, itu aja. Orang sudah Islam, ada yang menyatakan saya nabi, dapat wahyu, dapat ilham ketika saya malam tidur umpamanya di tempat ya banyak mengikuti. Kenapa dia ikut? Karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak mau ngaji. Kan begitu. Coba kita punya keyakinan, kita ngaji, kita masuk majelis talim, apapun yang terjadi di muka bumi yang bisa merusak keimanan kita, insya Allah kita gak akan ikut. Tidak akan ikut. Kenapa? Karena sudah punya ilmu pengetahuan. Makanya kita nanti ditanya bilang tidak tahu, itu gak payu. Kenapa? Karena kita bukan ada di hutan belantara, speaker adzan dengar sama kita, ngaji juga kita sering mendengar, terus bilang kita tidak tahu, itu tidak akan diterima. Kecuali hidup di hutan belantara, tidak dengar adzan, tidak dengar pengajian, tidak dengar Islam, dia hidup di hutan belantara, itu ngomong tidak tahu, itu masih diampuni. Pancanya enggak, dia ada di hutan belantara, tidak mendengar apa-apa, hanya hidup dengan tumbuh-tumbuhan, hidup dengan hewan di hutan, tidak pernah mendengar sama sekali adzan, gak mendengar majlis taklim, bilang tidak tahu, masih diampuni. Karena memang sarana untuk dia menjadi tahu gak ada. Makanya kata Rasul kan, rufi al-qalam an thalathin, tulisan pena itu tidak akan nulis dari 3 orang. Pertama, yang tidak tahu sampai dia tahu, anak kecil sampai dewasa. Orang anak kecil gak berdosa. Kalau dia belum balik, anak saya balik. Kalau dia belum balik, berbuat sesuatu maksiat gak berdosa, enggak. Cuma kalau dia berbuat baik, yang dia berbuat baik karena arahan orang tuanya, maka kebaikan anak tersebut kembali ke orang tua. Gak ditulis. Nah, ini posisi tidak tahu, itu jelas, tidak asal ngomong tidak tahu. Kapan kita muni tidak tahu? Kalau kita posisi di hutan belantara tidak pernah mendengar sama sekali, itu bisa diampuni, ngomong tidak tahu. Ragu terhadap adanya Rasul, kemudian ragu terhadap adanya Al-Quran, atau ragu terhadap bahwa Al-Quran itu qadim, terdahulu. Kalau orang berkata bahwa Al-Quran itu baru atau hadis, berarti Quran kalau berkatakan baru, berarti bukan firman Allah. Kalau dia mengatakan Quran baru dan dia mengatakan firman Allah, berarti Allah juga baru. Quran qadim, arti qadim terdahulu, bukan hadis. Yang mana Quran? Jangan salah, Quran bukan yang kita pegang, bukan. Pokoknya ini Al-Quran, bukan ini. Quran itu ketika kita baca berbunyi, itu Quran. Kalau yang kita pegang itu kitab Al-Quran, tulisannya baru, kertasnya baru, kalamnya qadim atau terdahulu. Jadi Quran itu kalau tulisannya, Al-Qurannya baru, kitabnya baru, tulisannya baru, yang nulis percetakan. Tapi Al-Quran ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nah itu ketika dibaca bunyi, itu namanya Al-Quran.
Beda. Jadi kalau tulisannya itu baru zaman sekarang. Rasul gak nulis Quran. Yang nulis siapa? Sahabat. Dan Quran tidak ditulis di kertas zaman dulu, tidak berbentuk seperti kitab sekarang Quran. Dulu Quran ditulis sak nemunya, kadang di batu, kadang di kayu, kadang di kulit kurma dan segala macam. Di sana ketika wahyu turun, kemudian sahabat nulis, itu tulisan Al-Quran terpencar-pencar di bentuk benda apapun. Jangankan kitabnya, tulisannya, tersusunnya Quran sampai sekarang melalui Fatihah sampai Anas, itu bukan zaman Rasul, zaman Sayyidina Utsman. Makanya sekarang Quran disebut Utsmani. Kenapa? Karena yang nyusun melalui Fatihah sampai Anas itu zaman Khalifah Utsman. Dulu gak ada Quran, gak ada kitab. Dulu acak-acakan. Nah, kalau susunannya, kemudian kitabnya, tulisannya, itu baru. Kalau kalamnya atau firmannya itu adalah qadim atau terdahulu. Nah, zaman sekarang tidak sedikit yang meyakinkan bahwa Quran itu baru. Kita yakin bahwa Quran adalah firman Allah dan Quran tersebut qadim, artinya terdahulu. Kenapa qadim? Karena yang berfirman terhadap Quran itu adalah Allah. Allah qadim atau terdahulu, tidak pernah ada awalnya, juga tidak pernah ada akhirnya. Itu Allah. Kemudian ragu terhadap hari akhir, ini yang banyak. Ragu terhadap adanya hari kiamat. Ragu terhadap adanya pertanyaan kubur. Ini yang banyak ini. Kalau sudah mati, mati saja. Kan begitu. Kalau sudah mati saja sudah. Tidak perlu dikirimi doa tahlil. Kenapa? Karena dia kalau sudah mati kan udah gak nyambung. Kalau sudah mati sudah agak nyambung doa. Ini yang banyak. Berarti kalau dia menyebutkan begitu seolah-olah gak ada pertanyaan atau hisaban di kubur. Padahal ketika dia dikirimi kita doa-doa dari yang kita bacakan, itu jelas orang di alam kubur itu kategorikil mugawis. Ada menyebutkan kategorikil mugawis. Jadi orang yang ada di kubur itu seperti orang yang sedang terbawa banjir. Nah, kayak banjir bandang. Kalau orang terbawa banjir, tangannya mesti kan megang. Segala macam dipegang. Segala macam dinaiki. Dia pikirnya itu benda bisa ditumpaki, dinaiki, selamat dari banjir. Atau dia megang rumput suket, dia pikir bisa selamat, tangannya gak diem. Orang terbawa banjir tangannya diem, gak diem tangannya. Kenapa? Mencari pegangan bagaimana supaya bisa dia selamat, tidak terbawa banjir. Nah, orang di kubur kata Rasul kategorikil mugawis, seperti itu. Bingung, dia tangannya gak bisa diem, mencari bagaimana dia supaya selamat daripada siksa kubur, paling tidak mengurangi siksaan di kubur. Makanya ketika dia ada alam kubur, dia dimimpikan oleh seorang ulama, semua manusia di kubur itu tidak layaknya seperti dunia. Dia mencari makanan sebanyak-banyaknya. Apa yang dimakan bukan berkatnya yang dimakan, tapi bacaannya yang diterima sama ahli kubur. Makanya ada seorang yang di ahli kubur tersebut semuanya rebutan semua. Ada satu orang diem saja, gak ikut rebutan, enggak. Sekarang waktu sembako kan rame. Dan kita bayangkan yang dapat musibah di Sumatera Aceh, coba datang pesawat kan, sangat rame, masya Allah karim, nangis itu. Rebutan sembako ketika mendapat bencana. Nah, di kuburnya begitu.
Rebutan seperti orang sekarang mendapatkan musibah, diberi musibah oleh Allah, kemudian ada yang ngirim sembako, ngirim makanan, dia rebutan mengejar sembako tersebut. Dikubur seperti itu. Ada yang diem saja. Ditanya dalam mimpi seorang ulama tersebut, "Loh, kenapa kok sampai menengahi liane rebutan? Kok diem aja?" Kata dia, "Untuk apa rebutan? Saya sudah tercukupi. Saya sudah tercukupi." Loh, gimana tercukupinya? Tercukupi sama anak saya. Terus anak sampean gimana? Anak saya masih hidup. Sekarang dia ada di pasar. Loh, kok di pasar cukupi? Dia ada di pasar jualan, tapi selama dia jualan lidahnya tidak berhenti baca Al-Quran yang dihadiahkan kepada saya. Ketika ada pelanggan berhenti, gak ada yang beli, dia baca lagi Quran, dihadiahkan kepada saya. Saya sudah cukup dengan bacaan Al-Quran dari anak saya. Dia agak rebutan, berarti tidak rebutan, dia ada dalam kenikmatan. Nikmat dari mana diterima? Bukan hasil dia selama hidupnya semata, tapi dia hasilnya karena bisa mendidik anaknya, anaknya bisa baca Quran, kemudian anaknya bisa baca Quran, bacaan Quran tersebut Allah kirimkan kepada orang tua yang sudah meninggal, sehingga dia mendapatkan kenikmatan kubur. Sekian tahun mimpi lagi ulama itu. Ternyata yang dulu rebutan, yang dulu diam tidak ikut rebutan, dimimpikan sama ulama tersebut, dia juga ikut rebutan. Dihampiri, "Loh, kok saya kok ikut rebutan, dulu kan enggak?" Apa kata dia? "Iya, karena sekarang yang biasa ngirim ke saya sudah gak ngirim lagi." Loh, kenapa gak ngirim? Apa sudah lupa terhadap orang tuanya? Bukan, karena anak saya sekarang sudah sama seperti saya, sudah menghadap kepada Allah, sudah ada di alam kubur sama dengan saya. Jadi dia sudah tidak ngirim lagi karena posisi sudah menjadi ahli kubur. Ketika anaknya meninggal, ternyata kiriman juga putus. Kecuali kalau anaknya itu punya anak, anaknya diajari ngaji lagi, baca lagi, bisa kirim ke bapaknya, bisa kirim ke mbahnya. Terus nanti anak putunya belajar lagi Al-Quran, belajar agama, dikirimkan ke orang tuanya sampai buyut-buyutnya bisa mendapatkan jariyah daripada orang anaknya tersebut. Itu namanya ilmin yuntafa'u bihi wa du'ain, wa anak soleh yang berdoa. Awaladun solihun yatullah. Itu yang manfaat. Nah, berarti dengan cara seperti itu, yakini dengan ada kisah seperti itu, yakini bahwa ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Berarti ada nikmat kubur, siksa kubur, ada alam akhirat. Maka Rasul bolak-balik, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu." Barang siapa beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, barang siapa iman kepada iman, terus Rasul menyebutkan iman Allah, iman hari akhir. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang tidak percaya terhadap adanya hari kiamat. Ciri tidak percaya, dia hidupnya di dunia sekarepe dhewe. Hidupnya seenak dewe, gak mikir halal, gak mikir haram, gak mikir boleh, gak mikir tidak boleh. Perintah tidak dikerjakan, larangan dikerjakan. Itu pertanda dia tidak percaya adanya hari kiamat. Kalau percaya, oh nanti saya mati, setelah mati dalam kubur ada pertanyaan kubur, saya itu perjalanan ke kiamat sangat panjang. Maka orang-orang yakin ada siksa kubur, yakin ada nikmat kubur, yakin ada hari kiamat, yakin ada surga dan neraka. Insya Allah kalau yakin tertanam, pasti persiapan sebanyak-banyaknya. Pasti kita ibadah bukan untuk sekarang, bukan. Kita sholat bukan untuk sekarang, bukan. Kita ngaji bukan untuk sekarang. Kita sedekah bukan untuk sekarang. Itu semua kita lakukan buat besok.
Sekarang kita sholat kayak gak ada hasilnya kan? Sholat tiap hari ya 10 tiap hari. Seperti gak ada perbedaannya orang yang sholat dan tidak sholat. Kenapa tidak ada perbedaannya? Karena sholat bukan untuk sekarang, tapi sholat yang kita kerjakan untuk besok. Besok kapan? Besok di tempat yang abadan abadi, di tempat yang selama-lamanya di sana ada. Sekarang kita dunia cuma sementara, paling lama lah 60, 70. Sangat sebentar, sangat sebentar. Waktu yang segitu 70 tahun usianya, apalagi cuma 50, 40, 30 itu sebentar, sangat sebentar. Orang usia sampai 70 sampai 100 tahun bahkan itu sangat sebentar kalau dibanding dengan usia adanya di akhirat. Ada yang mengatakan 12 jam di akhirat 50 tahun dunia. Ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan 24 jam di akhirat 1000 tahun dunia. Jangan ambil sedikit aja, 12 jam di akhirat 50 tahun dunia. Berarti ke 24 jam itu 100 tahun dunia. Berarti kalau kita umur 100 tahun itu hanya 24 jam di akhirat. Sangat lama. Perjalanan kita ke akhirat itu gak sebentar, sangat lama, jauh sekali. Kita masuk alam kubur, kemudian menuju akhirat sangat jauh. Belum nanti setelah di akhirat masuk ke surga sangat jauh. Sangat panjang perjalanannya. Nah, yang bisa mempercepat itu kita bisa merasa cepat dikubur sampai kiamat tidak terasa, merasa cepat kita mulai hari akhirat, hari di padang mahsyar sampai ke surga. Ada di surga kita tidak merasakan capek, tidak merasakan susah payah. Dikubur kita merasakan nikmat, ke surga kita bisa merasakan cepat. Itu bisa mempercepat bagaimana perbuatan kita sekarang. Panjang sekali. Ada di kubur, di alam kubur, orang yang banyak maksiatnya itu satu hari itu setelah terasa berpuluh-puluh tahun lamanya. Kalau orang nikmatnya, amalnya banyak, bekalnya banyak, masuk alam kubur, kata Rasul, naumatal arus, tidurlah seperti halnya tidur pengantin. Artinya apa? Kita masuk alam kubur tidak terasa lama, tiba-tiba kiamat. Gak terasa dikubur sekian lama tuh gak terasa. Kenapa? Saking nikmatnya. Itu nikmat yang sebenarnya. Tiba-tiba kiamat. Tiba-tiba kita di surga. Tidak terasa lamanya. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat dari kerja keras kita sekarang. Makanya nyebrang di sirat itu bisa ada yang cepat seperti kilat, bisa ada yang cepat seperti angin, bisa cepat seperti kuda lari, bisa ada cepat seperti orang berjalan, bisa ada cepatnya orang yang goyang seperti kedip angin, macam-macam di sirat nyebrang. Bisa tiba-tiba di surga tanpa menyeberangi sirat juga ada seperti itu. Itu semua bisa cepat, bukan karena apa-apa, karena kerja keras kita sekarang mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Makanya kalau orang yang yakin adanya hari kiamat, hidup tidak akan disia-siakan. Gak akan. Tidak akan. Kenapa? Habis ini saya akan mati. Mati, nanti setelah mati didatangi malaikat mungkar nakir, ditanya, Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita bisa jawab Allah. Itu kalau Allah sering kita panggil sekarang. Bisa mengucap Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Bisa kita menjawab Allah itu karena sekarang sering kita ucapkan itu. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Kita bisa menjawab Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sering baca salawat kepadanya, sunnahnya kita kerjakan. Tidak latihan mau mati saja, tidak. Mulai sekarang terus kita ucapkan nama Allah. Maka kita ditanya, Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Jawab Allah, insya Allah bisa semuanya. Itu butuh terus kita sekarang baca, ingat terus kepada Allah.
Makanya insya Allah orang yang yakin adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, adanya surga dan neraka, maka hidupnya dia tidak akan disia-siakan. Sudah barang pasti hidupnya dipakai kesempatan untuk berusaha beramal sebanyak-banyaknya, sehingga dengan cara beramal yang banyak Allah memberikan rahmat dan ridhonya, bisa mendapat nikmat kubur karena Allah ridho, bisa masuk ke surga karena Allah ridho. Nah, makanya ciri dia ragu akhirat itu gampang cirinya. Tidak perlu diucapkan. Dia hidupnya sekarepe dewi. Makanya malaikat Jibril pernah menyampaikan sama Rasul, ya Muhammad, ish masyita fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, kata malaikat Jibril, ish masyita fa innaka mayitun, silahkan hidup semaumu. Ish, hiduplah, masyita, semaumu, bebas, silahkan hidup semaumu, tapi ingat, fa innaka mayitun, sesungguhnya kamu akan mati. Orang seperti gak akan mati hidupnya. Silahkan hidup semaumu, kata malaikat sama Rasul, hiduplah sakrape dewe, terserah mau sholat terserah, mau tidak sholat terserah, mau puasa Ramadan terserah, mau tidak puasa terserah, terserah semaumu, kata Jibril, tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati. Berarti kalau mati ada perhitungan, tidak mati seperti hewan. Wa'mal masyita, kata malaikat Jibril, fa innaka majziyun bih, silahkan beramal semaumu, silahkan lakukan apa yang kamu mau, tapi ingat, fa innaka majziyun bih, kamu akan dibalas. Akan dibalas. Semua perbuatan kita akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya ketika kita baca doa, baca surat Al-Ghasyiyah, fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar, artinya itu maka Allah akan menyiksa dengan siksaan yang besar. Nah, kita doanya kan sunnah, Rabbi a'idni min adzabik, ya Allah aku berlindung kepada kamu dari siksamu. Jumatan bisa dibaca Al-Ghasyiyah ya, masuk Gang. Fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar, maka Allah akan menyiksa dengan siksaan yang besar. Kita doa mohon sunnah mengucapkan Rabbi a'idni min adzabik, ya Allah aku berlindung dari siksamu itu. Akhirnya kan summa inna alaina hisabahum, Al-Ghasyiyah itu kita baca doa Rabbi hasibni hisabai yasiro, hafal wajib mati. Ketika yang baca imam summa inna alaina hisabahum Rabbi hasibni hisabai yasiro, kata dia saya baca Al-Qari'ah, narun hamiyah, neraka hamiyah, nas'alullahal afwa wal afiyah, aku minta kepadamu perlindungan ya Allah dan keselamatan supaya tidak masuk ke neraka hamiyah. Kita doa narun hamiyah nas'alullahal afwa wal afiyah. Sunnah itu hafal ya, kalau mau coba hafal semua itu. Kalau tadi saatin kan dibahas sama saatin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukanlah Allah termasuk hakim yang bijaksana. Itu artinya bala wa ana ala dzalika minasyahidin, betul ya Allah saya menjadi saksi. Apa? Alhamdulillah hafalah. Itu banyak. Fatihah kita baca sunnah kan Fatihah amin, yang panjang Rabbi firli amin, atau warfili wa hidayah warhuma Rabbi fil wa hidayah minina
amin. Itu Fatihah. Kalau ad-duha sampai an-nas sunnah baca la ilaha illallah apa? Ad-duha sampai an-nas. Baca ad-duha sunnah baca la ilaha illallah, panjang tuh lupa artinya. Atau yang pendek bisa Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis doa ad-duha lam nasrah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim lam nasrah. Paling tidak baca Allahu Akbar, itu sunnah. Nah, maka supaya kita terlindung dari api neraka, terlindung daripada hari kiamat, bacaan seperti itu kita ucapkan, Rabbi a'idni min adabik, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa itu, dari siksamu ya Allah, lindungi, kan begitu. Karena pasti ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada alam akhirat. Berarti kalau akhirat ujungnya bisa ke surga atau ke neraka. Itu semua bisa kita dapatkan, surga atau nikmat kubur, tergantung usaha kita sekarang beramal sebanyak-banyaknya. Makanya insya Allah orang yang yakin ada akhirat, yakin mati, yakin setelah mati ada siksa dan nikmat kubur, setelah lanjut sekian ribu tahun kita masuk ke akhirat, ada surga neraka, yakin ada neraka yang panasnya tidak akan ada bandingannya. Maka kalau kita yakin seperti itu, pasti sekarang hidup tidak akan disia-siakan, dipakai beribadah sebanyak-banyaknya. Bukan tidak boleh bekerja, kerja manusia wajib, tapi bukan berarti meninggalkan kewajiban untuk urusan akhirat. Makanya gampang untuk membuktikan ragu terhadap adanya hari akhir. Berarti ke orang yang semena-mena seperti tidak akan mati, berarti ragu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Beramalah untuk urusan dunia seperti hidup selama-lamanya. Silahkan bekerja seperti tidak akan mati, tapi ingat yang kedua, wa'mal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seperti kamu akan mati besok. Jadi kalau kita sholat ibadah harus, ini saya mungkin sholat terakhir, besok gak sholat lagi, ini mungkin ngaji terakhir, depan gak ngaji lagi. Mikirnya begitu, pasti akan benar-benar. Kenapa? Karena besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan iman Islam kita selamat, tidak sampai terkotori, dirusak dengan ucapan keyakinan yang menjadikan kita keluar dari Islam yang namanya murtad. Mudah-mudahan iman Islam sampai hari kita menghadap kepada Allah, akhir hayat kita iman Islam kita bawa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.